Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pagi hari ini marilah kita renungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama yang mengatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saya berikan tema renungan ini adalah teladan Yakobus bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa toh Yakobus itu? Sehingga saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk meneladaninya. Yakobus adalah seorang yang sangat merendahkan diri di hadapan Allah dan juga di hadapan jemaat. Apa buktinya? Kalau dia merendahkan diri di hadapan jemaat dan di hadapan Allah. Buktinya, yang pertama dia berkata, salam dari Yakobus. Padahal Yakobus ini sesungguhnya saudara Tuhan Yesus yang bertobat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, Yakobus ini tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bahkan menganggap Yesus itu orang yang tidak waras. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yakobus ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus ini. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Demikian juga Yakobus itu di samping saudara Tuhan Yesus, Yakobus juga seorang yang sudah diakui oleh jemaat di Yerusalem sebagai salah satu dari soko guru gereja atau jemaat di Yerusalem. Itu dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 9. Wow, saudara. Tetapi Yakobus tidak berkata, salam dari Yakobus, saudara Tuhan Yesus Kristus. Yakobus juga tidak berkata, salam dari Yakobus, seorang yang sudah diakui oleh jemaat di Yerusalem sebagai soko guru jemaat. Tidak, saudara. Ini membuktikan bahwa dia merendahkan diri. Dan bahkan didukung lagi, saudara, bahwa Yakobus mengakui bahwa orang-orang yang percaya Yesus itu adalah sederajat, sama. Baik orang-orang yang sudah punya jabatan di dalam gereja, orang-orang yang tidak punya jabatan di dalam gereja, orang-orang yang kaya, orang miskin, orang pandai atau setengah pandai, atau kurang pandai, di hadapan Allah itu sama, sederajat. Itu sebabnya Yakobus menyapa saudara-saudara yang percaya Yesus yang ada di perantauan itu dengan perkataan saudara-saudaraku. Itu sampai 15 kali dalam 5 pasal dalam kitab Yakobus. Dan 1 kali Yakobus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini benar-benar membuktikan bahwa Yakobus adalah orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan jemaat. Dan yang kedua, Yakobus adalah orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah. Itu sebabnya dia berkata, salam dari Yakobus, hamba Allah. Kata hamba itu doulos, yang artinya budak yang tidak punya hak sama sekali atas dirinya. Budak itu adalah orang yang sungguh-sungguh sudah menjadi budak belian. Tugas tanggung jawabnya adalah harus sungguh-sungguh taat kepada tuannya dan juga
tugas tanggung jawabnya adalah untuk menyenangkan tuannya. Dan Yakobus, sungguh-sungguh orang yang merendahkan diri di hadapan Allah seperti hamba, seperti budak, dan hidupnya untuk memuliakan nama Allah. Itu sebabnya dia juga menasihati kepada saudara-saudara yang di perantauan itu supaya melakukan segala sesuatu untuk Allah dan bukan untuk manusia. Dan tadi sudah katakan bahwa Yakobus orang yang mendedikasikan dirinya sebagai hamba untuk terus meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena segala sesuatu yang dilakukan Yakobus untuk Tuhan seperti nasihatnya. Bagaimana saya dan saudara? Apakah saya dan saudara juga orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan sesama orang percaya dan juga di hadapan Allah, dan hidup kita didedikasikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk Tuhan. Sehingga kita juga bisa menasihati orang-orang yang sedang menderita seperti Yakobus pada waktu itu. Dia menasihati saudara-saudara yang sedang menderita karena tekanan ekonomi, karena tekanan dari para pejabat Roma, dan karena tekanan dari saudara-saudara yang belum percaya Yesus, yaitu saudara-saudara orang Yahudi sendiri. Saatnya sekarang diperlukan orang seperti Yakobus ini. Di masa COVID ini diperlukan, sehingga sungguh-sungguh saya dan saudara bisa menjadi orang yang bisa menasihati mereka yang sedang menderita karena bencana COVID ini. Dan terus meninggikan Allah karena melakukan segala sesuatu itu untuk Allah, termasuk menolong, menasihati orang-orang yang sedang kena bencana karena COVID ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.